Assalamualaikum, berjumpa lagi dengan kami Eja dan Rizal. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang sejarah fotografi. Sebelum lanjut, alangkah baiknya jangan lupa like dan subscribe. Seperti yang kita ketahui, pengertian fotografi. Fontografi, dari bahasa Inggris, fotografi, yang berasal dari kata Yunani yaitu phos, cahaya, dan graphin, melukis, menulis, adalah proses melukis, menulis dengan menggunakan media cahaya. Adapun awal munculnya kamera. Kamera yang pertama ialah kamera obscura. Kamera pertama kalinya ditemukan pada sekitar tahun 1000 Masehi oleh ilmuwan muslim legendaris yang bernama Al-Haytham atau Al-Hazen. Pada zaman itu, kamera disebut dengan nama kamera obscura yang berarti kamar gelap. Kamera ini dikembangkan dengan konsep lubang kecil di kotak gelap yang disinai cahaya yang kemudian mampu menghasilkan gambar. Sebelum dipopulerkan oleh Al-Haytham atau Al-Hazen, pada zaman sebelum Masehi tercatat bahwa konsep ini telah ditemukan oleh seorang filsuf yang bernama Mozi pada zaman sebelum Masehi. Baru pada abad ke-11, Al-Haytham atau Al-Hazen menulis sebuah buku yang terkenal yang berjudul Kitab Al-Manazir, mengenai optik termasuk percobaannya meneruskan cahaya ke lubang kecil ke ruangan gelap. Untuk membuktikan teori-teori dalam bukunya itu, sang fisikawan muslim ini lalu menyusun Al-Bait Al-Muslim atau lebih dikenal dengan nama kamera obscura atau kamar gelap. Kamera selanjutnya ialah kamera daguerreotypes dan calotypes. Hampir 900 tahun setelah ditemukannya kamera obscura, pada tahun 1937, Joseph Nicéphore Niepce yang berkebangsaan Prancis menemukan konsep fotografi yang praktis, yang kemudian dinamakan sebagai daguerreotypes. Di dalam sebuah kotak kecil dalam lubang cahaya ia menambahkan pelat tembaga dan perak yang ditambahkan dengan uap yodium sehingga kamera generasi ini lebih sensitif terhadap cahaya. Dan selanjutnya, kamera dry plates, plat kering. Kamera plat kering mulai digunakan orang semenjak tahun 1857. Kamera yang satu ini merupakan buah karya dari Desir van Montchekoven. 14 tahun kemudian, kamera plat kering ini dimodifikasi oleh Richard Leach Maddox yang berhasil menciptakan kamera plat basah yang memiliki kualitas dan kecepatan yang lebih baik dalam hal pengambilan gambar. Apabila ingin melihat fotonya Anda bisa mengunjungi blog saya. Nah, pastinya Anda tidak asing lagi dengan kamera ini, ya ini adalah kamera Kodak dan kamera film. Sebenarnya, pengembangan kamera ini sudah dimulai 1 abad sebelumnya, yaitu semenjak tahun 1885 oleh George Eastman yang memulai produksi film kamera, yang kemudian berkembang lagi menjadi seluloid pada tahun-tahun 1888 sampai tahun 1889. Kamera film tersebut ia namakan Kodak yang kemudian mulai diperkenalkan kepada publik dan masyarakat sejak tahun 1888. Dan yang satu ini yaitu kamera compact kamera dan Canon. Sejarah kamera dilanjutkan dengan hadirnya kamera compact yang diteliti oleh Oscar Barnack di Leeds. Barnack menggunakan film 35 mm untuk membuat kamera yang dapat menghasilkan pembesaran gambar dengan kualitas sangat baik. Akhirnya, pada tahun 1913, terbentuklah prototipe Urleica, kamera 35 mm yang tertunda pengembangannya karena adanya Perang Dunia Pertama. Setelah beberapa kali mengalami pengembangan fitur, kamera Urleica mulai dijual luas ke publik pada tahun 1923. Yang terakhir ini merupakan kamera TLR dan SLR. TLR akronim atau singkatan dari Twin Lens Reflex, sementara SLR merupakan singkatan dari Single Lens Reflex. Kamera TLR ini mulai dibuat oleh Franket dan Heidecke Rolleiflex pada tahun 1928. Kamera TLR ini sempat bertahan selama beberapa dekade dan cukup populer kala itu, sebelum diciptakannya kamera SLR. Prinsip kerja kamera adalah menangkap cahaya. Cahaya masuk ke kamera lewat lensa, subjek dapat dilihat terlebih dahulu melalui viewfinder, difokuskan agar diterima oleh sensor cahaya yang memilah-milah cahaya berdasarkan komponennya. Informasi mengenai konsentrasi komponen cahaya ini diterjemahkan dan diubah menjadi informasi digital untuk kemudian disimpan dalam media penyimpan.